Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Nusa Bransyah. Dan di video kali ini kita nggak akan ngoding ataupun belajar, tapi di video kali ini saya akan memberikan tips untuk pemrograman, lebih tepatnya 5 tips agar ngoding kita lebih cepat. Langsung aja kita ke tips yang pertama, yaitu buat notasi algoritma terlebih dahulu. Ya, seperti yang kita tahu bahwa algoritma itu adalah susunan langkah demi langkah secara terstruktur untuk menyelesaikan sebuah masalah yang implementasinya menggunakan beberapa notasi. Bisa kalimat deskriptif, bisa flowchart, ataupun bisa pseudocode. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita membuat notasi algoritma, kita akan dihadapi dengan menganalisa masalah. Apa yang dianalisa? Yang dianalisa adalah klien yang meminta tolong kita untuk membuatkan sebuah aplikasi misalnya. Anggap saja gini, ketika ada klien yang ingin dibuatkan kita aplikasi sewa mobil yang berbasis Android atau biasa disebut dengan mobile apps gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan menganalisa bahasa pemrograman apa yang kita pakai. Kita bisa memakai bahasa pemrograman Java, Kotlin, atau bahkan Flutter, atau bahkan kalau misalnya pengen gampang aja pakai WebView aja gitu. Oke, kalau misalnya bahasa pemrograman sudah kita tentukan dan kita pilih, langkah selanjutnya kita akan merancang basis data. Kemudian ada apa aja yang diperlukan di aplikasi tersebut, fitur-fiturnya mau apa aja, dan interaksinya terhadap user mau bagaimana. Nah, setelah tahap analisis selesai, gitu ya, kita sudah tahu apa yang dibutuhkan, fiturnya apa aja, kita pakai bahasa pemrograman apa, gitu ya. Nah, disinilah kita akan membuat algoritma. Kita buat alur untuk interaksi user ke aplikasi, misalnya ketika user melihat detail mobil, ketika user melakukan transaksi, mau berapa hari, kemudian berapa jumlah yang harus dibayar misalnya, dan lain sebagainya. Nah, berarti kita dapat ketahui bahwa algoritma itu dapat mempercepat proses kita ngoding. Kenapa? Karena kita sudah dapat gambaran, oh bahasa pemrograman yang akan kita pakai di aplikasi tersebut ini, fitur-fiturnya ini, perancangan basis data seperti ini. Jadi kita sudah tahu. Nah, sehingga ketika kita ngoding, kita nggak stuck gitu ya. Kita nggak perlu mikirin bahasa pemrograman apa, fiturnya apa aja, data yang diperlukan apa aja, dan lain sebagainya. Artinya, ketika kita sudah membuat algoritma, kita sudah bisa enjoy untuk ngodingnya. Kenapa? Karena bahan-bahan yang dibutuhkan sudah ada. Kita nggak perlu mikir lagi yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Oke, itu kenapa algoritma dapat mempercepat proses kita saat ngoding. Kemudian tips yang kedua, yaitu teamwork atau kerja sama tim. Loh, kenapa kok kerja sama tim gitu ya? Padahal ketika kita ngerjain project sendiri, kita malah lebih leluasa. Kita bisa atur waktu sendiri, atur desain sendiri, ngoding sendiri, buat algoritma sendiri, bahkan nanti ya kalau misalnya dapat gajinya embat sendiri. Oke, itu adalah satu kelebihan atau alasan kenapa ngerjain project sendiri lebih menyenangkan daripada teamwork. Tapi, ada tapinya. Tapi, ngerjain project dengan teamwork atau kerja sama tim itu jauh lebih penting dan menyenangkan ketimbang kita ngerjain project sendiri. Bayangkan ketika kita ngerjain project sendiri, waktu yang dibutuhkan itu lama, lebih capek, gitu ya, karena kita harus ngurusin algoritma, kita harus ngurusin perancangan basis data dan lain sebagainya. Oke, lebih ekstra mikir, iya pasti. Dan ketika misalnya stack malah bingung sendiri, bingung mau konsultasi kemana gitu, atau solusi utamanya internet. Yang harusnya project itu selesai dalam waktu 1 bulan, ini malah sampai berbulan-bulan. Dan sadarkah kita bahwa kita itu mempunyai bagian yang kompeten dan bagian yang biasa-biasa aja. Contoh, ketika kita misalnya jago untuk ngedesain, tapi untuk yang ngoding kita biasa-biasa aja. Atau bahkan kita jago untuk menganalisa masalah, tapi di saat kita diterjunkan untuk ngoding biasa aja. Atau bahkan yang sebaliknya. Begitu. Nah, dengan teamwork atau dengan kerjasama tim, bagian-bagian tersebut akan diserahkan dan dikerjakan oleh orang yang jago
di porsinya tersebut, di bidang tersebut. Oke, jadi orang desainer yang ngerjain desain UI UX, itu orang yang jago menganalisa masalah, ya ditunjuk atau disuruh mengerjakan untuk menganalisa masalah. Untuk programmer atau orang yang jago ngoding, yang akan ditugaskan untuk ngoding. Sehingganya porsi kita itu lebih sedikit, dan kita, efek dari itu kita lebih fokus untuk menjalani atau mengerjakan porsi yang kita tempati. Kita juga bisa ngelihat gimana teman-teman kita atau jagoan-jagoan itu ngerjain di porsinya. Misalnya desainer ngerjain UI UX misalnya. Nah, itu kita bisa melihat. Dan ketika kita mengalami kesulitan, tempat untuk konsultasi kita itu banyak. Ya, bisa dari rekan tim, bisa dari internet bahkan. Karena rekan tim kan nggak cuma 1-2 gitu ya, karena sesuai dengan porsinya. Jadi untuk masalah konsultasi pun jauh lebih keren atau jauh lebih mudah. Tapi misalnya teman-teman menganggap bahwa, oh saya ini jago menganalisa masalah, jago untuk ngedesain, jago untuk ngoding, atau jago di semua bidang tersebut. Oke, ya, tapi gini deh. Tapi ruang lingkup kita itu hanya sebatas 2. Kita dan klien. Udah itu aja, kalau kita ngerjain project sendiri. Nah, dengan teamwork, itu kita bisa saling belajar. Kita bisa belajar desain sama teman kita yang jago desain, kita bisa belajar menganalisa masalah sama teman kita yang jago menganalisa masalah, gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan pembelajaran atau kita bisa mendapatkan referensi dari orang-orang yang jagoan ini, dan tidak hanya itu aja, tapi ruang lingkup kita dan kita mendapatkan ilmunya itu jauh lebih besar dan lebih luas. Kenapa kok teamwork dapat mempercepat proses ngoding? Ya, karena sudah dijelaskan tadi. Karena kita hanya fokus untuk ngoding doang. Kalau kita ditempatkan di bagian ngoding, kita hanya fokus ke ngoding doang tanpa perlu mikirin yang lain. Desain udah ada, perancangan baris data udah ada, dan lain sebagainya udah ada, kita tinggal ngoding aja. Nah, tapi kita bisa koreksi juga. Misalnya, oh ini tuh kayaknya kurang deh. Kita bisa koreksi dari teman-teman kita yang jagoan di bidangnya. Begitu. Itu ya teman-teman ya. Itu untuk tips yang kedua. Tips yang ketiga atau tips yang selanjutnya itu adalah manfaatkan internet. Oke, jadi gini deh. Ngoding itu bukan hafalan. Itu catatan yang pertama dan utama. Ngoding itu bukan hafalan. Banyak bahasa pemrograman yang kalau kita harus hafalin, kita nggak mungkin hafal. Apalagi di situ ada sintaksnya, ada mekanismenya, dan mungkin agak sedikit berbeda dengan bahasa pemrograman apa yang kita dalami gitu. Tapi ya, setiap bahasa pemrograman atau setiap framework itu memiliki website resmi. Yang di website resminya tersebut itu ada dokumentasi. Nah, apa tujuan dokumentasi? Tujuan dokumentasi ya untuk kita baca. Kita bisa pahami lewat dokumentasi tersebut. Ya artinya si yang membuat bahasa pemrograman pun tidak merekomendasikan kita untuk menghafal sintaksnya. Di situ ada dokumentasi supaya kita bisa ngeliat lagi kalau lupa. Begitu. Dengan memanfaatkan internet, gitu ya, kita juga bisa mencari aplikasi yang serupa dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya sewa mobil gitu ya. Kita bisa mencari contoh aplikasi sewa mobil. Atau bahkan kita bisa mencari untuk hal-hal yang spesifik saja. Contohnya, ketika kita ingin memvalidasi alamat dari si penyewa, ya kita bisa cari aja di Google misalnya, atau di Stack Overflow gitu. How to validate address gitu misalnya. Jadi untuk hal-hal yang spesifik saja kita bisa cari di internet. Kalau kita bisa kopas dari internet dan disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan, kenapa kita harus ngoding manual? Tapi dengan catatan, kita juga harus paham apa yang kita kopas tersebut gitu. Jadi gimana teman-teman, apakah masih ada keinginan untuk ngehafalin sintaks-sintaks bahasa pemrograman? Kemudian tips yang keempat, yaitu pakai snippet dan autocomplete pada text editor. Jadi gini, buat teman-teman yang belum tahu apa itu snippet dan autocomplete gitu ya, intinya gini, secara ringkas, snippet dan autocomplete itu adalah pendeteksi sintaks apa yang akan kita tulis ketika kita menulis atau mengetik potongan dari sintaks tersebut. Jadi contohnya gini, misalnya kita tulis main menggunakan bahasa pemrograman Java misalnya, kita tulis main. Nah di situ ada pendeteksi
oh kita tuh mau nulis public static void main. Jadi itulah kurang lebihnya ya, snippet dan autocomplete. Dan nah di sini ada kabar baik. Kenapa? Karena ternyata ada plugin snippet dan autocomplete untuk text editor kita yang support dengan banyak bahasa pemrograman. Buat teman-teman yang bosan dengan ngoding yang gitu-gitu aja dan ingin mencoba pengalaman ngoding dibantu dengan AI, sekarang ada Kite. Kite adalah asisten coding bertenaga AI gratis yang akan membantu kita membuat kode lebih cepat, lebih mudah, dan lebih pintar. Plugin Kite terintegrasi dengan semua text editor dan IDE teratas untuk memberikan kita kelengkapan dan dokumentasi yang cerdas saat kita mengetik program. Keren ya? Dulu ngoding untuk buat AI, sekarang ada AI yang membantu kita ngoding. Untuk informasi selengkapnya tentang Kite, silahkan teman-teman cek di deskripsi video ini. Kemudian tips yang terakhir, atau tips yang kelima, yaitu jangan dengarkan lagu yang disuka. Oke, jadi gini, ini sedikit menarik gitu ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Sebenarnya nggak dipakai saat ngoding juga, tapi saya biasanya terapkan ketika fokus untuk hal-hal tertentu, begitu, untuk fokus lainnya lah gitu. Memang bisa dikatakan bahwa musik itu adalah gairah kita untuk mengangkat fokus. Nah, tapi ketika kita mendengarkan lagu yang kita suka, efeknya apa? Kita malah cenderung nyanyi, bukan ngerjain sesuatu atau yang kita sibukkan, tapi kita lebih fokus ke nyanyi. Nah, itu keren ya, gitu ya. Nah, untuk ini biasanya saya sih mendengarkan bukan lagu tapi instrumen. Misalnya saya sedang fokus, saya cari aja di YouTube misalnya instrumen coding. Ya udah, di situ ada live misalnya 11 jam, ya udah dengerin aja. Jadi isinya cuman instrumen doang. Nah, itu bisa mengangkat kita untuk berfokus lagi, untuk mengangkat gairah kita untuk fokus. Kayak teman-temannya, jadi itulah 5 tips yang sangat-sangat sederhana dari saya untuk membantu mempercepat proses coding kita. Begitu, jadi itu saja tips dari saya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa memberikan tips yang lain. Saya Yunus Febriansyah pamit. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Saya Yunus Febriansyah pamit. Sekali lagi saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.